Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilina Damayanti dengan NIM 200600013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi pertanian dan perkembangan pembangunan daerah pedesaan. Yang pertama, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sebagian besar penjelasan tentang terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Lebih dari 3,1 miliar orang yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan dalam negara berkembang pada tahun 2010 dan seperempat dari jumlah ini berada dalam kemiskinan ekstrim. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Haiti, Guatemala, India, Indonesia, Honduras, Sri Lanka, Filipina, Thailand, dan Cina, lebih dari separuh penduduknya menetap di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di Afrika Sub-Sahara, rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi di mana jumlah penduduk pedesaan meliputi 60% dari total penduduk. Fakta yang lebih penting dari angka-angka tersebut adalah bahwa lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Bagi mereka yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Ratusan juta manusia masih belum tersentuh kemajuan ekonomi yang telah dihasilkan negaranya. FAO atau Food and Agriculture Organization memperkirakan bahwa di tahun 2009 lebih dari 1 miliar orang tidak mampu mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi pokoknya. Agar pembangunan dapat berjalan dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Intisari dari permasalahan kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, pada awalnya tercipta dari stagnasi dan seringkali kemunduran kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah pedesaan, terutama di Afrika. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan, dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model pembangunan dua sektor, Lewis yang terkenal, merupakan contoh dari teori pembangunan yang menitik beratkan pada pengembangan sektor industri secara cepat, dengan sektor pertanian yang hanya berfungsi sebagai sumber surplus tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah, dan pemenang Nobel Simon Kuznets memperkenalkan suatu skema awal dengan menegaskan bahwa pertanian memberikan 4 kontribusi pembangunan ekonomi. Kontribusi produk input bagi industri seperti tekstil dan pengolahan makanan, kontribusi pendapatan valuta asing dari penggunaan penerimaan ekspor pertanian, kontribusi pasar dari bertambahnya pendapatan pedesaan yang menciptakan permintaan yang lebih besar atas barang-barang konsumsi, dan kontribusi pasar faktor terbagi menjadi kontribusi tenaga para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan di sektor pertanian setelah produktivitas pertanian meningkat, kemudian dapat bekerja di sektor industri, dan kontribusi modal dapat diinvestasikan kembali ke sektor industri seiring mengecilnya bagian pertanian dalam pendapatan negara. Kontribusi modal telah disalahartikan sebagai pemerasan petani, tetapi maksudnya adalah pertama-tama berinvestasi pada sektor pertanian, kemudian menerima keuntungan yang sebagian akan direinvestasi pada bidang industri. Meskipun demikian, deskripsi ini secara implisit dan ironisnya masih menganggap industrialisasi, alih-alih modernisasi pedesaan sebagai sasaran inti pembangunan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan,
dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja, serta diverifikasi kegiatan pembangunan adalah pedesaan yang bersifat padat karya non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Setelah mengamati tren yang terjadi, kita akan mengamati karakteristik dasar dari sistem pertanian di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Meskipun terdapat keragaman yang tinggi di antara berbagai negara berkembang, setiap wilayah cenderung memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Yang pertama, wilayah-wilayah ini biasanya mencerminkan pola pertanian dari perekonomian berbasis pertanian yang ada di Afrika, perekonomian yang sedang mengalami perubahan secara agrikultural yang ada di Asia, dan perekonomian terurbanisasi yang ada di Amerika Latin. Poin yang berikutnya, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Yang pertama, tren dalam produktivitas pertanian. Kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumkan, yang membuat prediksi Neo Malthus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang ternyata meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian yang 2,6% per tahun dibandingkan dengan negara-negara maju yang hanya 0,9% per tahun selama periode 1980 hingga 2004. Sejalan dengan hal ini, porsi negara-negara berkembang dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% selama periode ini, jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non-pertanian global. Dan penelitian dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa sejumlah program telah berhasil mengurangi bahaya kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir. Negara-negara berkembang cenderung memiliki porsi tenaga kerja tertinggi di bidang pertanian, terkadang 80% hingga 90%. Porsi pertanian dalam GDP lebih rendah namun dapat mewakili hingga setengah dari nilai output. Porsi ini cenderung menurun saat GDP per kapita meningkat. Produksi pertanian terus meningkat di seluruh dunia, berusaha mengikuti peningkatan populasi yang cepat. Namun, kemajuan produksi tersebut tidak merata. Di negara-negara berkembang Asia, hasil produksi serealia per hektar di tahun 2005 hampir mencapai 3 kali lipat dari tingkat produksinya di tahun 1960. Produksi di Amerika Latin juga membukukan keuntungan yang cukup besar. Kelaparan di Cina turun. Pertanian di Asia Selatan berkinerja cukup baik, meski kelaparan diperkirakan telah meningkat di India pada beberapa tahun terakhir. Dan di Afrika Sub-Sahara, hasil tersebut hanya bertambah sebanyak sepertiganya. Salah satu penyebabnya adalah bahwa di banyak wilayah di Afrika, jumlah penduduk meningkat hingga mencapai jumlah di mana praktik tebang dan bakar tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan kembali lahan setelah masa istirahat yang singkat, sehingga menyebabkan pengurangan unsur hara tanah yang signifikan. Tetapi para petani subsisten tidak dapat membeli bibit unggul, pupuk, dan peralatan pertanian modern penting lainnya. Hasilnya adalah sebuah perangkap kemiskinan di mana petani harus bekerja keras dan lebih keras lagi hanya untuk dapat bertahan. Yang kedua, kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri.
Terabaikannya sektor pertanian dan bias terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertainya pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dari penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi yang sangat populer selama beberapa dasawarsa seusia Perang Dunia Kedua. Faktanya, salah satu tantangan yang paling penting bagi pertanian dalam pembangunan adalah menetapkan peran pemerintah dengan baik. Tema utama dari lembaga-lembaga pembangunan pada tahun 1980-an adalah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam pertanian. Dan memang kebanyakan intervensi awal lebih banyak menghasilkan keburukan daripada kebaikan. Salah satu contoh ekstrimnya adalah peraturan pemerintah yang mengharuskan petani untuk menjual produknya kepada badan pemasaran yang dikelola negara dengan harga yang rendah, sebagai upaya untuk menjaga agar harga bahan pangan di perkotaan tetap rendah. Subsidi produksi yang saat ini telah menjalar luas di negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi, berbiaya tinggi, dan tidak efisien. Meski secara umum pertanian dipandang sebagai aktivitas perekonomian yang memiliki persaingan sempurna, tidak berarti bahwa tidak akan terjadi kegagalan pasar dan tidak diperlukannya peran pemerintah di dalamnya. Bahkan, kegagalan pasar dalam sektor ini cukup umum, serta mencakup eksternalitas lingkungan, karakter barang publik yang melekat pada penelitian dan pengembangan pertanian, serta layanan yang menyertainya, skala ekonomi dalam pemasaran, informasi yang tidak simetris dalam kualitas produk, dan adanya kekuatan monopoli dalam pasokan input, ditambah dengan peran pemerintah yang lebih umum dalam menyediakan lembaga dan infrastruktur pendukungnya. Meski terdapat banyak kegagalan, terkadang pemerintah juga dapat berfungsi relatif efektif dalam peran-peran seperti yang terjadi di Asia selama masa revolusi hijaunya. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dalam pemberantasan kemiskinan. Dan sebagian besar dari kalangan miskin dunia berasal dari kelompok petani. Kemiskinan itu sendiri mencegah para petani memetik manfaat dari peluang yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Dengan minimnya agunan, mereka tidak mampu mendapatkan kucuran kredit. Dengan minimnya kredit, para petani mungkin harus mengeluarkan anak mereka dari sekolah, sehingga mewariskan kemiskinan kepada generasi berikutnya. Dengan minimnya kesehatan dan gizi yang baik, mereka mungkin tidak mampu bekerja maksimal untuk mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dengan informasi minim dan pasar yang hilang, mereka tidak bisa mendapatkan asuransi. Dengan ketiadaan asuransi, mereka tidak bisa menghadapi resiko karena berada dalam kondisi di bawah pola hidup subsisten. Tanpa adanya perantara, para petani tidak bisa berspesialisasi. Dan tanpa spesialisasi, perantara tidak memiliki insentif untuk masuk. Kondisi petani yang dipinggirkan secara sosial atas dasar etnis, kasta, bahasa, atau gender, mereka terhambat untuk mendapatkan peluang, yang membuat mereka tetap terpinggirkan. Perangkap kemiskinan seperti ini mustahil dapat dihindari tanpa adanya bantuan. Dalam seluruh bidang permasalahan tersebut, LSM dapat memberikan bantuan yang dimaksud. Tetapi, peran pemerintah dibutuhkan setidaknya untuk memainkan peran sebagai fasilitator bantuan tersebut. Kedua fungsi ini sangat berkaitan erat. Banyak kegagalan pasar, seperti hilangnya pasar dan kegagalan pasar modal, sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memetik manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Di sejumlah negara, pertumbuhan pertanian yang melonjak telah terjadi, tetapi kalangan miskin tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. Selanjutnya, struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Yang pertama, 3 sistem pertanian. Langkah pertama untuk memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan, pertanian, dan pedesaan adalah perspektif yang jelas dari sifat sistem pertanian di berbagai negara berkembang, dan terutama dari sisi ekonomi atas adanya transisi dari pertanian subsisten menuju komersial.
Salah satu cara untuk mengklasifikasikan pertanian dunia yang dipelopori oleh ekonom pembangunan pertanian Alain de Janvry dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Dunia adalah melihat bahwa di balik kemajuan sistem pertanian di negara maju, terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang pertama, dalam negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut sebagai negara berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang besar dalam GDP. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertanian mencakup 32% dari pertumbuhan GDP secara rata-rata dari negara-negara ini. Tempat di mana 417 juta manusia tinggal. Lebih dari 2/3 kalangan miskin di negara-negara tersebut tinggal di wilayah pedesaan. Sekitar 82% dari jumlah penduduk desa di wilayah sub-Sahara Afrika tinggal di negara-negara tersebut. Hal ini juga meliputi beberapa negara di luar wilayah tersebut, seperti Laos. Dan sejumlah kecil negara-negara Afrika seperti Senegal sedang mengalami transformasi. Kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang dikategorikan dalam laporan itu sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP, atau rata-rata 7%. Sebagian besar penduduk Asia Tenggara dan Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah tinggal di negara-negara ini, dengan sejumlah negara di luar kawasan tersebut seperti Guatemala. Yang ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Negara-negara terurbanisasi ini banyak ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, beserta negara-negara berkembang di Eropa Timur dan Asia Tengah. Dan dengan total penduduk desa 225 juta jiwa. Dalam banyak hal, posisi negara-negara tersebut dalam kelompok ini tidaklah stagnan. Banyak negara yang dahulu berada di kategori negara berbasis pertanian telah beralih kategori pada beberapa dekade belakangan ini, terutama yaitu India dan Cina. Yang kedua, petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di anak benua Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda, dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Jumlah pertanian, lahan yang digarap, dan ketidakseimbangan distribusi lahan tidak sepenuhnya kaku, tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Salah satu tren paling umum yang terjadi adalah ukuran lahan menjadi semakin kecil di Asia seiring pembagian lahan, dan tren ini juga semakin terlihat di Afrika. Berikutnya, pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada di Amerika Latin. Seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio dan minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja atau bahkan sampai dengan ribuan. Sedangkan minifundio adalah unit usaha pertanian kecil, di mana minifundio hanya pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi satu keluarga atau 2 orang dengan pola pendapatan, pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah.
Meskipun demikian, latifundio dan minifundio di Amerika Latin tidak mencakup seluruh lahan pertanian yang ada. Sejumlah produksi pertanian juga berasal dari apa yang disebut unit pertanian keluarga dan unit pertanian skala menengah. Selanjutnya, mentransformasi ekonomi, permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Struktur pertanian tradisional di Asia sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebenarnya sudah tertata dengan baik, sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional itu sendiri. Kepala kampung atau pimpinan desa setempat dan keluarga para petani masing-masing saling bertukar barang dan jasa. Penduduk menyerahkan sebagian hasil panen kepada para pemimpin desa untuk memperoleh jasa perlindungan, pengakuan hak menggunakan lahan, dan jasa pelayanan publik lainnya. Keputusan tentang pengalokasian, pengaturan, dan penggunaan lahan desa sebagai sumber daya paling berbeda di tangan suku atau masyarakat desa secara keseluruhan, yang berwujud sebagai sebuah badan atau melalui kepala desa atau kepala suku. Selanjutnya, pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika. Karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas yang rendah dari kebanyakan petani tradisional Afrika merupakan akibat dari kombinasi ketiga kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output pertanian. Yang pertama, meski terdapat sebagian lahan subur potensial untuk bercocok tanam dan tidak digunakan, hanya sebagian kecil wilayah yang dapat ditanami oleh keluarga petani jika hanya menggunakan peralatan tradisional. Yang kedua, dengan masih terbatasnya jumlah lahan yang dapat ditanami akibat keterbatasan teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digarap secara intensif. Akibatnya, lahan pertanian ini mengalami penurunan hasil yang cepat dengan tambahan input tenaga kerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanam, yaitu masa penyiangan dan penanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menganggur. Poin yang keempat, peran penting perempuan. Pekerjaan perempuan pada rumah tangga berpenghasilan rendah melibatkan sejumlah tugas berat antara lain mengolah dan menumbuk gabah mentah, memelihara hewan ternak, memasak, dan merawat anak. Untuk memperoleh penghasilan tambahan, banyak perempuan terlibat dalam produksi barang-barang rumah untuk dijual di pasar desa, seperti makanan dan minuman. Barangkali peranan kaum perempuan yang paling penting adalah menjaga keamanan pangan bagi rumah tangga. Hal ini dicapai melalui penyediaan pendapatan tambahan bagi rumah tangga, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan memelihara hewan ternak untuk menambah aset rumah tangga. Produksi sayuran untuk konsumsi rumah tangga membantu dalam melindungi rumah tangga dari ketidakstabilan harga pangan dan mengurangi pengeluaran uang atas pembelian keperluan rumah tangga. Yang berikutnya, mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian pasar campuran di berbagai negara-negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkelanjutan, yakni dari pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menuju produksi yang terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pangan pokok tidak mendominasi output pertanian, dan jenis-jenis tanaman komersial baru, dan disertai pula dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengisi kekosongan dalam waktu kerja petani pada masa-masa ketika pengangguran terselubung terjadi. Dan yang terakhir, kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Syarat-syarat pembangunan pedesaan. Kita dapat menarik 3 kesimpulan terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam merealisasikan strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang berorientasi manusia. Yang pertama, reformasi pertahanan kesimpulan. 1. Struktur usaha tani dan pola penggarapan lahan harus disesuaikan dengan sasaran ganda, yaitu peningkatan produksi pangan dan mendorong distribusi manfaat kemajuan pertanian yang lebih luas.
sehingga mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Kedua, kebijakan-kebijakan pendukung. Kesimpulannya, manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak bisa ditujukan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi, dan akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani membudidaya kecil, memperluas output dan produktivitas mereka. Dan yang ketiga, tujuan-tujuan yang terintegrasi. Pembangunan desa meskipun sangat bergantung pada kemajuan petani-petani kecil, menyiratkan hal yang lain yang meliputi upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, dan peluang non-pertanian lainnya, serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk, dan penyediaan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. Yang B, berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara pedesaan dengan perkotaan. Dan yang C, perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan. Yang pertama, membatasi perluasan lahan pertanian ke areal hutan dan daerah rentan lain, mendorong konservasi dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia dan input lainnya. Dan yang berikutnya, pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan dari waktu ke waktu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.